Canggih ya untuk motor pada zamannya ya. Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif. Ya, kalau kalian udah nonton video kita ngambil motor baru pakai Yamancal, pakai mobilnya punyanya Mustafa Kepala Jenggot ya. Nah, kali ini kita mau bahas motornya sebelum kita restorasi nih. Jadi kita ya review sedikit dulu lah, seperti mobil dan motor bekas yang selalu kita bikin videonya di video-video yang banyak, pokoknya banyak lah. Nah, udah lama kan nggak bahas motor bekas kan? Nah, ini adalah Revo Automatic. Gue punya sejarah sama motor ini, tapi bukan yang Revo Matic. Revo yang biasa, yang pakai gigi. 1, 2, 3, 4. Yang ini versi Matic. Sebenarnya sama aja, cuma ada beberapa perbedaan dan dia nggak pakai gigi. Kenapa? Karena dia CVT, tapi CVT pakai rantai. Jadi apa ya? Dulu kan motor Matic tuh 2010-an nih, nggak salah, meluncurnya 2010. 2011 Yamaha ngeluarin Lexam, dan baik Revo Matic sama Yamaha Lexam itu sama-sama disuntik mati di tahun 2013 karena nggak laku. Makanya kedua motor ini jadi motor yang langka. Iya, langkanya tapi bukan karena terbatas edisinya, bukan karena nggak laku ya, sedih banget ya. Ya gue ngerti sih kenapa motor ini nggak laku gitu, karena dulu 2010 ya Honda Revo itu harganya mungkin sekitar 10 sampai 11 juta, tergantung yang disc brake atau enggak kalau nggak salah. Nah, motor ini harganya 15,6 juta rupiah. Iya, kalau nggak salah dulu 2010 Fiction tuh harganya 16 juta ya. Nanggung dikit lagi dapat Fiction. Dan Lexam itu lebih gila lagi. Lexam itu harganya 16,7 juta rupiah. Jadi lebih mahal lagi tuh Lexam. Tapi konsepnya sama-sama motor bebek yang nggak pakai gigi. Jadi motor Matic bebek. Dan karena motor ini nggak laku ya, gagal di pasaran, ya udah akhirnya sampai sekarang motor ini nggak ada penerusnya lagi. Nah, ini dia Honda Revo 2011 ini, bulan 7. Ya, dan gua cek tadi ternyata udah lewat tanggal 9 pajaknya. Nah, kena denda deh. Aduh, lumayan. Terus secara desain ini bisa dibilang sama persis kayak Honda Revo yang kita kenal di tahun yang sama. Dan gue pernah punya Honda Revo yang non-matic. Itu ceritanya ada penyewa nggak bayar, terus dia minta dicicil. Ya udah, karena kita juga males ya nagih-nagihnya ya kan. Akhirnya kita dikasih motor baru, dia nyicil motornya ini, dan alhamdulillah ya BPKB segala macamnya ternyata dia cicilannya dibayar sampai lunas gitu. Dan motor tersebut tadinya dipakai buat Autonet Rencar, buat motor motor operasional. Tapi gara-gara gua waktu itu naik Vega R pulang kampus gitu ya, rantainya putus tengah malam. Gue minta dijemput sama supir Autonet pakai Grand Max juga ya kan, tengah malam. Habis itu bokap gue marah-marah, bilang gimana sih kamu malah pakai motor yang jelek bukan yang bagus. Ya udah, akhirnya gue pakai motor Revo yang baru. Tapi nggak lama, nggak nyampe setahun gue beli spesi injeksi. Habis itu gue nggak pakai Revo lagi karena ya gimana, itu kan emang motor kantor gitu ya. Kalau gue pakai tuh nggak enak gitu. Enakan punya barang sendiri dibanding pakai barang kantor gitu. Nah, jadi motor secara desain dibandingkan dengan Revo sama persis. Sama persis. Batoknya, depannya ini beda dikit karena di bagian sininya ada lampu. Tapi ini lampunya bukan LED, lampunya warna putih biasa. Sisanya semuanya sama, cuma beda permainan warnanya aja. Kalau ini warnanya tuh ada yang putih hitam sama merah putih seperti ini. Yang warna merah putih ini lebih ngejreng sih. Jadi kelihatannya lebih langka lagi, karena kalau yang hitam putih tuh gue lebih sering lihat di jalan. Ya, tapi sesering-seringnya lihat motor ini ya tetap aja langka gitu ya. Terus ke sebelah kanan ya. Kalau Revo yang biasa, yang bukan Matic seperti ini, itu bagian dalamnya sini itu nggak dicat. Jadi bagian sininya itu nggak dicat. Dia tuh warnanya plastik hitam aja, nggak mulus seperti ini. Terus di bagian belakangnya sini nih, buritannya itu beda banget. Ininya beda, ini beda, ini beda. Dan logonya, karena ini adalah motor premium, wow, tulisannya Revo AT, Revo Techno. Ya, dulu punya duit 15,6 juta 2010, mendingan beli Supra X. Salahnya di situ sih. Maksudnya udah motor dikasih harga mahal,
Harusnya Supra X dibikin Matic aja, jangan motor Revo. Dulu kan Revo tuh kayak entry level ya, motor murah. Tapi dibikin malah jadi lebih mahal dibanding Supra X gara-gara dia punya teknologi Matic. Itu menurut gue salah. Tapi ya, mesinnya ini dia sudah punya teknologi injeksi. Dimana pada zamannya Revo itu belum pakai injeksi yang biasa. Yang ini sudah pakai injeksi. Terus kita lihat bagian sini, dia beda ya, panjang, ada tulisan CV Matic-nya karena emang dia CVT. Nah terus dia punya kickstarter juga nih. Kickstarternya di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Lucu. Nah sebelah kanan sini, ini desain knalpotnya juga agak sedikit berbeda dibandingkan dengan Revo biasa. Footstep-nya standar, shock belakangnya sama persis sama Revo biasa. Dan ini joknya masih ori nih, jok bawaannya. Nah, nanti kita akan restorasi semua, termasuk kita ganti nih karet-karetnya, ini kita cat. Ini juga udah mulai agak-agak kotor, ini juga mesti diganti. Pokoknya kita akan bikin sama seperti baru, makanya habis ini kita akan bawa motor ini ke SAC, Street Art Custom, buat di restorasi. Gue udah nanya, buat repaint tuh sekitar 2,5 juta. Nah terus bagian sini nih, gue mau ganti spakbor belakangnya karena ini udah coak di bagian sini. Mungkin dulu pernah kesenggol sesuatu ya. Terus ke sebelah kirinya, nah ini nih ada kayak bekas jatuh ya, nanti kita perbaikin. Terus di sini nih, di sini ada rem tangan, tapi ini udah macet kayaknya, udah nggak bisa ditarik tuh, udah keras. Harusnya bisa ditarik nih, ada dek sampai gitu, nanti dia ya bisa ngerem tangan. Kenapa ya ada rem tangan nih ya? Gue juga bingung kenapa dikasih rem tangan. Mungkin ya, karena dia motor Matic, dia kan nggak bisa masuk gigi satu gitu. Kalau misalkan kita mau parkir motor, takut di tempat turun, kita masuk gigi satu, udah selesai. Itu kayak rem tangan. Nah kalau ini nggak ada, makanya mungkin dikasih beginian nih. Dan ini rem tangannya jelek banget sih, naruhnya. Ini macet lagi. Terus, ini nggak seperti Honda-Honda pada umumnya. Bautnya agak sedikit expose ya. Dan bautnya banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5. Ini baut udah pada berkarat, nanti juga kita ganti pastinya. Nah terus, ini untuk mesinnya, dia buat olinya, ada di sebelah kiri, biasanya ada di sebelah kanan. Ini beda nih. Nah ini terus yang gue bilang, buat ini kickstarternya ada di sini. Standar 1, standar 2. Dan motor ini tuh ya, Honda zaman dulu itu ergonominya nggak sebagus Yamaha, makanya standar 2-nya itu berat sekali. Biasa kan kalau standar 2, tinggal kita injak aja dia tinggal naik kan. Ini enggak, ini mesti kita angkat sedikit belakangnya. Baru bisa standar 2. Nah terus bagasinya nih. Oke, kita buka ya. Terus ini bagasinya kecil karena di sini ada tongolan aki. Kalau Revo biasa tuh nggak ada, dia lebih gede. Sama ini nih, tankinya juga bentukannya agak beda dibandingkan dengan Revo biasa. Oke, nah terus speedometernya, ya ini kelihatan lebih mahal sih dibanding Revo biasa ya, terutama tulisan PGM FI-nya. Waduh, udah injeksi. Kuncinya ada secure shutter key-nya, sama dia tuh kalau misalkan gelap, dia tuh nyala tuh hijau-hijaunya. Dia kayak apa ya, glow in the dark gitu. Starter ya. Oke, mungkin karena standar 1. Oh iya, canggih ya untuk motor pada zamannya ya. Oke, ini lampu depannya, dia belum pakai auto on, jadi ada saklarnya ya buat dinyalain. Motor zaman dulu emang seperti itu. Lampu bawah sini nggak nyala ya? Nggak nyala. Oh iya, yang ini nggak nyala. Lampu sini nyala, tapi ini lampu bawah ini nggak nyala ya. Harusnya lampu senja dia. Oke. Ya tombol-tombolnya kurang lebih sama kayak Revo yang kita kenal. Udah sih sisanya semuanya sama. Gue nggak sabar nunggu motor ini jadi. Selesainya pasti jadinya keren banget. Terus gimana soal rasa berkendaranya? Kurang lebih sama seperti Revo yang kita kenal. Sama persis, gak ada bedanya. Shock breaker depan, belakang, semua sama. Dan untuk zamannya, dulu kan Honda sebelum Revo tuh ada Revo 100cc kan, yang kayak robot-robotan. Ketika jadi Revo 110, itu langsung jadi apa ya, enak banget sih. Rasanya tuh kayak Honda yang ke Yamaha-Yamahaan. Karena Revo yang ini tuh di bawah tuh lebih lincah. Dan biasanya kalau Honda, perhatiin deh, yang sebelum Revo generasi ini, stangnya tuh dia agak lurus, ya kan? Pas masuk ke generasi Revo ini, stangnya tuh jadi lebih masuk ke dalam, gitu, lebih bengkok. Dan buat gue sih jujur aja ini agak terlalu pendek kepalanya ya, harusnya kepalanya ditinggiin dikit, karena ini agak terlalu nunduk. Kalau misalkan ditinggiin dikit sih pasti lebih enak sih. Nah so far sih ini motor
karena gua dulu pernah pakai gitu ya, dan ketika punya motor baru tuh jadi lebih pede ya kalau ke puncak segala macem. Ya, gua cukup sering bawa motor ini jarak jauh. So far sih enak. Sama ini nih, joknya ini kalau kena air dia tuh keringnya cepet, karena dia ada pattern bulat-bulatnya gitu. Pattern apa sih kok bulat-bulat? Ya kotak-kotak gitulah. Jadi ini kalau kena air dia keringnya cepet. Sama paling performance-nya. Revo itu ya 110, gue bawa dulu tuh dia tuh kayak putaran bawahnya tuh lemes banget, tapi panjang kayak bawa Karisma, tapi cc-nya lebih kecil, gak sengebut Karisma atau Supra X125. Nah di motor ini luar biasa juga nih, putaran bawahnya payah, putaran atasnya payah. Ya bayangin, dia udah pakai CVT, udah ada loss di CVT-nya, terus pakai rantai lagi, jadi loss-nya 2 kali. Otomatis tenaganya payah bener. Tapi itulah yang unik gitu ya, motor bebek pakai rantai, T-Matic. Nah, kebayang nggak kalau misalkan Honda ini motor sukses, itu pasti sekarang tuh banyak juga motor bebek yang bentuknya seperti ini. Ya, tapi so far ini motor lucu lah kalau kalian pengen punya buat koleksi, pengen kelihatan beda, apalagi kan sekarang udah usianya mungkin sekitar lebih dari 10 tahun ya. Ini cocok lah buat kalian kelihatan beda pas lagi di jalan. Itu aja mungkin video kita kali ini. Kita akan lanjut restorasi motor ini. Kita akan bawa ke SHC. Saya Danif. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye.